Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bab tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Nah, materi yang akan dibahas yaitu konektivitas antar ruang. Poin pertama, siswa dapat mengetahui konsep ruang dan siswa dapat mengetahui konektivitas antar ruang dan antar waktu. Perhatikan gambar di atas, papan terminal bus ini dapat mengetahui bahwa dari terminal ini kita dapat pergi ke Pulau Gadung, melalui bus Kalideres, dan sebagainya. Wilayah-wilayah ini saling berhubungan satu sama lain. Memang benar bahwa ada hubungan antar wilayah. Hal ini disebut juga dengan istilah interaksi antar ruang. Pengertian ruang, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ada 5 unsur-unsur ruang. Yang pertama, unsur alam, kedua unsur sosial, 3 unsur budaya, 4 unsur ekonomi, dan 5 unsur politik. Contoh unsur alam adalah sumber daya alam, contoh sosial, perpindahan penduduk, contoh budaya, tradisi, contoh ekonomi, pertanian, dan contoh politik, demokrasi. Ada 3 konsep ruang. Yang pertama adalah tempat. Menurut Flynn and Taylor, tempat merupakan bagian dari ruang. Namun, tempat berbeda dengan ruang. Tempat merujuk pada wilayah ruang tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas dan dikendalikan oleh manusia. Contohnya seperti Kampung Rambutan, Kota Manado, benua Asia. Nah, Kota Manado merupakan suatu tempat, sementara itu kota merupakan suatu ruang. Ruang bersifat umum, sementara itu kota bersifat spesifik. Contoh lain seperti benua Asia. Benua bersifat umum dan Asia bersifat spesifik. Yang kedua adalah konsep lokasi atau location. Ada 2 jenis lokasi. Yang pertama adalah lokasi absolut, yaitu lokasi yang ditetapkan berdasarkan letak astronomis. Dan yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu lokasi yang ditetapkan dengan mengaitkannya dengan lokasi yang lain. Yang ketiga adalah konsep distribusi ruang atau spatial distribution. Distribusi ruang disebut juga dengan sebaran ruang. Distribusi ruang merupakan keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi. Distribusi ruang mengacu pada luasnya wilayah atau daerah di mana fenomena alam terjadi. Sebaran fenomena seperti gempa bumi dan banjir dapat diidentifikasi, diukur, dan ditunjukkan dengan peta. Sebaran fenomena ini membentuk pola ruang. Pola ruang merupakan pola sebaran fenomena tertentu di permukaan bumi. Nah, setelah mengetahui pengertian ruang, sekarang pengertian konektivitas antar ruang. Konektivitas merupakan hubungan atau keterkaitan, sedangkan ruang merupakan suatu wilayah. Jadi, konektivitas antar ruang adalah keterkaitan suatu wilayah. Konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan, sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Waktu adalah masa atau periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Dapat juga diartikan sebagai keterkaitan atau hubungan antara tempat yang ada di permukaan bumi dengan masa atau periode yang terjadi. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Penebangan hutan dapat mengakibatkan tanah longsor. Orang yang melakukan penebangan hutan di lereng gunung menyebabkan tanah longsor dan menimpa lereng bagian lain, yaitu bagian bawahnya. Contoh lain seperti peristiwa banjir di Jakarta yang terjadi karena curah hujan yang tinggi di daerah Bogor. Contoh tersebut menunjukkan adanya keterkaitan peristiwa dan gejala antar ruang, yaitu Bogor dengan Jakarta. Suatu gejala atau peristiwa pada suatu ruang tidak berdiri sendiri, tetapi akan terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang lainnya. Materi konsep ruang dan konektivitas antar ruang dan antar waktu sudah selesai. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat.